Dalam tahapan pelipatan ini, KPU melibatkan 620 orang dengan rincian 600 petugas pelipat suara dan 20 orang mandor. Setiap orang ditargetkan bisa melipat surat suara sebanyak 2 kardus, dan untuk seluruh surat suara ditargetkan selesai selama 10 hari. Dalam pelipatan surat suara ini, KPU Jember melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga pelipatnya dan mengutamakan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan harapan membuka lapangan kerja baru sambil membantu masyarakat yang membutuhkan. Petugas ini nanti akan dibayar Rp100 per kertas surat suara caleg, sedangkan surat suara Pilpres Rp75 per kertasnya. Per hari, target satu pelipat yakni 2 dus yang berisi 500 lembar surat suara. Petugas sortir ini jumlahnya ada 620, yang 20 adalah mandornya. Kemudian ada 10 di luar jumlah yang tadi itu pengawas dari KPU. Untuk yang surat suara DPD, kemudian DPR RI dan caleg ya, untuk yang caleg ini satu lembarnya Rp100, kemudian untuk yang presiden itu 75 itu sudah dipotong pajak. Terutama ini masyarakat di Kabupaten Jember, terutama dari kalangan yang menengah ke bawah, sehingga kita juga menyerap tenaga kerja dari mereka. Target penyelesaian kita 10 hari dari hari ini. Kemudian untuk hari ini karena kita tadi masih ada proses pembukaan dan lain sebagainya sehingga agak siang mulainya, jadi target per orangnya menyelesaikan 2 kardus yang masing-masing isi kardus itu 500 lembar. Untuk kelancaran proses pelipatan ini juga dalam pengawasan dan pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Rumah produksi pembuatan alat musik hadrah milik Rahmat yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, semakin kebanjiran order menjelang pemilu 2019. Dalam proses pembuatan alat musik hadrah ini, Rahmat menggunakan bahan kayu berkualitas jenis mahoni dan kayu nangka. Bahan kayu tersebut diproses menggunakan alat mesin bubut, lalu dibentuk bulatan sesuai ukuran. Kemudian dilanjutkan proses penghalusan dengan menggunakan kertas amplas dengan cara manual. Rahmat juga menggunakan bahan dari kulit kambing kacang karena memiliki tekstur yang keras sehingga bisa menghasilkan suara nyaring. Satu set alat musik hadrah yang diproduksi selama 2 minggu ini dibanderol dengan harga Rp3,5 juta. Saat ini, Rahmat mengaku kewalahan melayani permintaan karena menjelang pemilu 2019 ini, banyak caleg memesan untuk disumbangkan kepada kelompok hadrah di wilayahnya masing-masing. Dan umumnya kita pakai kambing-kambing yang betina, karena yang betina itu tingkat kerataannya itu bagus. Ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan menjelang pelaksanaan pemilu ini lagi banyak para caleg itu yang order yang mana mereka gunakan untuk menyumbang jamaah-jamaah sholawatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kita pakai bandrol harga per paket itu 3,5 juta, satu set sudah. Jadi rebana, ada bassnya, ada darbukanya, ada marawisnya 15. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Persebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian kian marak dan membahayakan persatuan dan kerukunan antar anak bangsa. Hal ini merupakan salah satu sisi negatif dari kemajuan teknologi informasi yang diperparah dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang literasi digital. Sehingga masyarakat awam cenderung percaya dan bahkan turut membantu menyebarkan hoax dan ujaran kebencian tanpa disaring terlebih dahulu kebenaran dan kemanfaatannya. Padahal perkembangan digitalisasi dalam revolusi industri 4.0 ini diharapkan memiliki faedah yang besar di seluruh bidang kegiatan masyarakat sehingga akses informasi bisa lebih efektif dan efisien.
Oleh sebab itu, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya menangkal hoaks dan mendorong literasi digital. Selain itu, menurut Ketua PCNU Jember Kiai Abdullah Samsul Arifin, secara mandiri masyarakat memang harus memperkuat literasi digital, namun di sisi lain juga harus ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan dari media sosial agar betul-betul digunakan secara positif. Ya, jadi salah satu pengaruh daripada revolusi atau dampak dari revolusi industri 4.0 itu adalah era digitalisasi, ya, di mana seluruh warga masyarakat itu sudah terbiasa dengan layanan-layanan digital. Salah satu manfaatnya mereka bisa terhubung di dalam jejaring sosial dengan berbagai macam berbagai macam program yang ditawarkan di dalam jejaring sosial itu. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah akan langsung men-share-nya, membagikannya tanpa harus melakukan penelaahan terlebih dahulu sejauh mana. Inilah seharusnya ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan media sosial. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Selain menemukan minuman keras yang tidak ada izin penjualannya, inspeksi mendadak yang dilakukan oleh DPRD Jember juga berhasil mengungkap bahwa ternyata tempat hiburan TNT juga tidak mempunyai izin untuk tempat diskotiknya, sehingga hanya mengantongi izin rumah karaoke keluarga. Ketua DPRD Jember Ardi Pujo mengatakan jika diskotik ini hanya ada izin restoran, namun setelah disidak tidak ada restoran di sini. Untuk minuman yang dijual pun tidak ada izin. Pemilik beralasan ini adalah titipan rekannya dari Surabaya. Hal ini kalau izinnya itu rumah makan, tapi ternyata izinnya mati, rumah makannya berhenti, tapi dia menggunakan ini untuk hal yang dugem lah, Mas, dugem itulah. Ternyata minuman keras ini tidak berizin. Minuman keras ini tidak berizin dan ada beberapa macam, ada 6-8 macam itu yang mungkin nanti akan menjadi barang bukti untuk Pol PP untuk menindaklanjut lebih sesuai dengan perda. Kalau di perdanya sendiri ancamannya berapa ketika menjual minuman keras tanpa izin? Karena tipiring itu mungkin ada di perda itu dengan denda sekian atau. Sementara pemilik TNT Jupiter mengaku sudah mengantongi izin untuk hall diskotiknya, namun memang belum memiliki izin untuk minuman keras. Bisa beda 10 meter gitu aja sudah tidak boleh, harus 1-2 izin. Nah, kata satu bidang, masuk izin itu terlalu. Tapi infonya dari Dinas Pariwisata yang berlaku hanya satu ini, Pak. Ya, yang sekarang tadi ngomongnya seperti itu. Tetapi pada saat saya menghadap ke PTSP, setelah zamannya Bu Faida, kalau zamannya yang dulu Pak jalan belum ada masalah, sudah berjalan. Terus zamannya Bu Faida kok berubah aturannya ya? Iya, kok katanya kurang lengkap dan sebagainya. Terus saya ajukan loh, kalau gitu tolong Pak ditambahkan di sini sesuai dengan ini. Akhirnya Satpol PP menyita minuman untuk diamankan dan akan diproses lebih lanjut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sementara itu, Disperindak dan PTSP, Satuan Polisi Pamung Praja akan segera melakukan tindakan penutupan sementara tempat hiburan malam yang tidak berizin. Kepala Satpol PP Pemkab Jember Arif Cahyono mengatakan selama ini tidak ada laporan dari PTSP terkait izin yang sudah mati atau bahkan tidak berizin. Padahal secara prosedur Satpol PP akan bergerak jika ada laporan dari dinas lain. Namun setelah melihat TNT tidak ada izin diskotiknya ataupun minuman, Satpol PP akan segera membuat berita acara dan akan segera melakukan penyegelan. Ya tentunya kita koordinasikan dengan PTSP ya. Biar yang terkait dengan tadi ada pariwisata, ada Indah, PTSP. Kita koordinasikan nanti bagaimana kita ada ini masih kita hadir bagaimana untuk penanganannya nanti
warga di sini Pak, itu seperti apa? Ya kan sanksinya jelas ada. Ada nanti piring kan. Jadi ancaman hukumannya kan 1 bulan penjara dipercaya. Untuk selanjutnya, barang bukti ini akan dibawa ke kantor Satpol PP dan akan ditindak sesuai perda yang berlaku. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Inilah rumah salah satu warga perumahan Argopuro Jember yang tertimpa pohon besar. Beruntung rumah tersebut hanya mengalami rusak di bagian depannya. Tak hanya menimpa rumah, pohon tumbang juga menutupi jalan menuju perumahan Argopuro tersebut. Selain jalan kawasan perumahan elit itu, pohon besar juga roboh dan menutup akses jalan di kawasan Jalan Kiai Haji Sidik dan Jalan Gajah Mada Jember. Pengguna jalan harus lewat jalan alternatif karena badan jalan tertutup pohon besar. Petugas BPBD Jember atas laporan warga langsung turun di 3 titik pohon tumbang tersebut untuk melakukan pemotongan pohon yang menghalangi jalan. Ya, yang jelas ada 3 titik di daerah Sari, tempatnya di depannya lapangan Sari, kemudian di depan SD Sinta, dan yang ketiga ada di perumahan Argopuro. Katanya juga menimpa rumah. Ya, informasi begitu. Ini setelah selesai mengerjakan yang kita tarik ini, kita serahkan ke Argopuro. Tidak ada korban? Tidak ada. Butuh hingga 4 jam agar seluruh pohon dapat dibersihkan. Setelah seluruhnya dibersihkan, arus lalu lintas kembali lancar. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bukan suatu keanehan atau kejanggalan yang itu disinyalir. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jember Tobroni di sela kegiatannya yang menyambut baik bila mana masyarakat khususnya mahasiswa peduli dan ingin terlibat dalam pengawasan pemilu 2019. Dengan partisipasi tersebut nantinya bisa membuat efek baik bagi jalannya pemilu. Dengan terdeteksinya pelanggaran, ke depan juga bisa membuat pemilu di Indonesia semakin baik dan jujur. Namun meski demikian, masyarakat juga harus tahu mengenai mekanisme laporan tindak pelanggaran pemilu. Misalnya, proses pelaporan yang nantinya dilanjutkan dengan pengumpulan bahan bukti dan penyelidikan oleh Bawaslu. Nah, jika laporan tersebut tidak cukup bukti, laporan tersebut masih belum tentu merupakan tindak pidana pemilu. Untuk itu, Bawaslu juga akan terus melakukan sosialisasi terkait pelanggaran pemilu kepada masyarakat. Dan Bawaslu juga mengajak masyarakat bila mana ditemukan jenis pelanggaran untuk langsung melapor. Jadi tentu kalau kita harapkan, kalau memang masyarakat itu teman-teman, apalagi masyarakat mahasiswa khususnya menemukan tindak pelanggaran pemilu, itu segera dilaporkan. Tentu itu harapan kami. Artinya apa? Artinya berarti peran dari masyarakat pengawasan partisipatif itu jalan. Nah, tentu dalam persyaratan dari laporan itu ada beberapa ketentuan memang. Jadi harus melengkapi syarat formil dan syarat materialnya. Kalau syarat formil itu identitas pelapor, terus kemudian yang terlapor itu siapa, terus kalau material itu uraian singkat dari peristiwa yang dilaporkan. Jadi itu yang harus dilengkapi. Kalau misalnya itu masih belum bisa dilengkapi, akan kita kasih waktu, Mas. Akan kita kasih waktu untuk melengkapi itu. Sampai hari ini, Mas, mungkin ada yang sudah masuk resmi? Kalau sampai hari ini masih belum. Ya, jadi di tahun 2018 itu sempat ada beberapa sih, cuma 3 sampai 4 laporan. Tetapi yang satu melanggar, kita sudah limpahkan ke kepolisian terkait dengan hoax. Kemudian ada laporan tetapi tidak syarat materialnya tidak lengkap, itu tidak bisa kita tidak bisa kita tindak lanjuti kalau tidak. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Jember bersama petani asal Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa, melakukan gerakan penyemprotan massal pada tanaman padi. Mungkin masih bisa diselamatkan dari serangan hama wereng yang biasanya menyebabkan padi kering dan mati. Penyemprotan ini terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak penyebaran hama karena seperti diberitakan sebelumnya,
Ada sekitar 20 hektar lebih sawah petani yang terserang bereng sehingga terancam gagal panen. Petani berharap ada solusi yang bisa menjamin kesejahteraan mereka, apalagi saat ini biaya produksi sangat besar. Sementara harga gabah tengah turun drastis hingga mencapai Rp3.500 di tingkat petani. Jenggawa kita melaksanakan kegiatan semprot massal. Tujuannya adalah mencegah mewabahnya orang ke sekitar lokasi yang terdampak orang hari ini. Dan alhamdulillah hari ini juga didampingi oleh pengurus kabupaten. Kita sebagian lengkap dan ini harapan kita ke depan bagaimana kepedulian pemerintah lebih peka terhadap kepentingan dan nasib petani. Dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya gagal panen, yang tidak panen pun sekarang informasi terakhir harga gabah terjun bebas. Harapan kita harga gabah di tingkat petani minimal kering sawah itu 4.500. Ternyata hari ini 3.500 sampai 3.600 terendah. Dan ini sangat merugikan petani. Karena biaya produksi ada kenaikan 20-30%. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Semoga Allah meridhoi lancar. Dengan membawa poster bernada kecaman, sejumlah warga yang tergabung dalam Indonesia Bureaucracy Watch atau IBW melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor PDAM Jember. Mereka meminta Bupati Faidah segera mencopot Adi Setiawan sebagai Direktur PDAM jika Adi tidak mau mengundurkan diri. Sementara itu, Koordinator IBW Sudarsono menegaskan pihaknya sudah memegang bukti bahwa Adi telah mengirimkan konten foto beserta video porno kepada wanita berinisial DV yang bukan siapa-siapanya, sehingga wanita tersebut merasa tidak nyaman dan merasa dilecehkan. Perbuatan tersebut menurut demonstran telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Oleh karena itu pihaknya mengadukan hal tersebut ke polisian. Dan untuk itu, dalam masih ini saya teriakkan, saya minta dengan kesadaran, dengan nilai moralitas yang masih dijunjung tinggi, untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Yang kedua, saya minta juga kepada Bupati harus bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan dalam open bidding ini. Segera untuk melakukan pencopotan, dicopot direktur ini. Sudarsono berharap kejadian memalukan semacam itu tidak terulang oleh pejabat-pejabat lain yang ada di lingkungan Kabupaten Jember. Namun saat hendak diminta konfirmasi, Humas PDAM Imam Yahya menyampaikan bahwa Adi masih enggan untuk berkomentar. Hingga kini Adi belum menanggapi secara langsung dan memberikan pesan singkat bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 7 keluarga mendatangi ruangan reserse kriminal Polres Jember untuk melaporkan oknum anggota DPRD Jember David Handoko Seto yang saat ini juga menjadi calon anggota legislatif, di mana ia dilaporkan dengan adanya dugaan penipuan yang dilakukan kepada 7 keluarga tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada keluarga pelaku kasus penganiayaan di Gor Kaliwates pada Agustus 2018 lalu. Uang tersebut dikabarkan untuk membantu pengurusan kasus penganiayaan agar segera dicabut berkasnya. Namun faktanya pihak pelaku tetap menjalani sidang dan menanti putusan Pengadilan Negeri Jember yang menjatuhkan hukuman selama 50 hari. Keluarga pelaku tak terima karena sudah membayar sejumlah uang yang diperkirakan totalnya mencapai 20 juta rupiah. Kejaksaan 1.500-an orang 6, yang satu yang tidak bayar. Karena tidak ada lagi uangnya. Itu kan karena apa? Pak, ngomong uang apa namanya? Alat penggorengannya dijual kok untuk makan. Itu sudah bayar iya. Semua. Iya, ada yang kurang disuruh ditekan, ada yang kurang 250 itu. Harus bayar itu. Nah, pulang lagi. Bayar itu iya, untuk apa, Pak? Untuk kejaksaan. Biar apa? Biar ditutup berkasnya. Setelah menerima laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Yadiwana Jumbo akan mempelajari dan memanggil saksi-saksi serta mengumpulkan bukti di lapangan. Jadi laporan itu hari ini baru kita terima, jadi ya akan kita tindak lanjut, masih belum dilakukan pemeriksaan, masih baru kita terima. Jadi langkah selanjutnya ya kita periksa dulu saksi-saksi yang dari pihak pelapor, kemudian baru kita nanti bisa kembangkan kebenarannya.
Hingga saat ini terlapor David Handoko Seto masih enggan memberikan tanggapan kepada awak media. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi Dusun Gumuk Gadung, Desa Umbul Sari, Jember tampak sedikit lengang karena sebagian penduduknya eksodus ke Kota Malang. Mereka memilih tinggal di rumah kiai atau ustadz yang merupakan pemimpin doktrin kiamat sudah dekat. Para warga ini diwajibkan menjual semua harta bendanya termasuk rumah dan sawah. Bahkan sang pemimpin mewajibkan jamaahnya untuk membayar mahar seperti tongkat bambu dan golok. Mereka harus membeli kedua senjata tersebut karena sebentar lagi dipercaya akan perang besar. Awalnya aliran ini disebarkan melalui pengajian desa. Namun lambat laun berubah menjadi pengajian nyeleneh yang mengaku kiamat di depan mata. Di situ itu kan ada itulah 4 rumah, termasuk 4 rumah yang di sekitar situ, lainnya kan di luar itu. Terus kemarin ada itu termasuk keponakan saya sendiri, namanya Rini. Terus suaminya kan ikut ke sana. Di mana terus, itu, Pak? Di mana? Oh, enggak, yang ke Pondok Lombon. Lah mengadu ke saya mau pegatan, dihubungi tidak bisa, terus dia pamitnya nggak jelas pokoknya. Saya muntah bersama warga, akhirnya mengudikan seperti ini, Pak. Lokasi seperti tempatnya itu tertutup atau terbuka? Lah tertutup, Pak. Tiap ibadah tertutup, lampu bahkan mati. Untuk waktu mungkin mulai start jam 8 sampai jam 1. Itu diketahui sejak kapan? Sebetulnya sudah lama ya, tapi warga kok akhir-akhir ini seperti itu, banyak aduan. Akhirnya saya bersama warga tidak seperti itu. Siapa pimpinannya namanya, Pak? Gus Dasir. Apa betul Pak warga menjual harta bendanya, Pak? Betul. Untuk apa itu? Ya itu untuk yang biaya hidup di pondok. Loh, pondoknya jadi di sini? Enggak, di Sambon Malang. Berapa bulan? Benar. Ini rencana 3 bulan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini? Tidak pernah. Pernah cuma 1 hari, 2 hari, terus bulan-bulan tertentu. Sementara itu keluarga yang tidak ikut eksodus memilih meluruk ke Balai Desa Umbul Sari, Jember. Mereka meminta bantuan tokoh masyarakat, berharap keluarga mereka kembali dan berkehidupan normal seperti biasanya. Gimana Pak Tomat? Ya, alhamdulillah kami Muspika bersama MBCNU memberikan pencerahan dan pengertian kepada masyarakat, baik itu keluarga korban yang ditinggalkan oleh keluarganya menuju ke lokasi mereka bersemedi, dan masyarakat sekitar sini alhamdulillah mereka menyadari kondisi ini sehingga tidak timbul anarkis, dan insya Allah ke depan kita Muspika bersama MBCNU akan melakukan pembinaan khusus baik itu kepada korban maupun warga masyarakat Gumuk Gadung, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari. Kami Muspika segera merapat bersama MBCNU dan alhamdulillah dengan kekompakan Muspika bersama MBCNU, semua permasalahan yang ada di sini bisa terselesaikan dengan baik dan sangat kondusif, sehingga tidak ada anarkis maupun perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Dan yang kami banggakan juga, masyarakat kami sangat percaya kepada aparat penegak hukum, yaitu Polsek Kecamatan Umbul Sari, dan mereka mempercayakan semuanya kepada Polsek Umbul Sari. Ada berapa warga Pak yang ikut ke Malang atau ke lokasi itu? Yang dari sini? Yang dari ada 10 kakak Pak. 10 kakak. Berapa? Ya kita tidak paham benar ya. Kita masih baru tadi ini permasalahan ini muncul. Ya nanti mulai hari ini kita Muspika bergerak mengidentifikasi masing-masing korban, dan kita akan melakukan langkah-langkah persuasif dan supaya permasalahan ini tidak menyebar dan mereka supaya kembali sadar kepada lingkungan. Itu yang kami inginkan dan harus kami kerjakan dan harus selesai. Itu target Muspika bersama MBCNU. Diketahui sejak 3 bulan lalu, sejumlah warga sudah mengosongkan rumahnya dan menjual sawah, ternak, serta perabotan mereka.
Dari kejadian tersebut ditemukan sejumlah kalender aliran kiamat sudah dekat, golok, bambu, dan foto pimpinan aliran tersebut. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tempat hiburan malam dan karaoke di Jember memang banyak yang menjual minuman beralkohol. Namun sayangnya penjualan ini tidak dilengkapi dengan izin resmi dari Pemda. Bahkan menurut Kasih Disperindak Eko Wahyu, hanya ada 3 tempat yang memiliki izin resmi. Namun semua itu adalah toko, bukan berbentuk tempat karaoke ataupun diskotik. Menurut data yang ia peroleh, tidak pernah ada tempat hiburan malam yang mengajukan izin penjualan minuman beralkohol ke Disperindak. Sehingga bisa dikatakan semua tempat karaoke di Jember melakukan penjualan minuman keras secara ilegal. Kita tidak pernah menentukan izin minuman beralkohol. Tapi sampai tahun 2016 itu yang sepengetahuan kami ada beberapa pelaku usaha di Jember itu yang punya izin minuman beralkohol. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Seingat saya ada 3, Pak. Salah satunya Sumber Hidup, yang kedua saya Sumber Hidup. Jadi sepengetahuan saya ada 3, yang 1 Sumber Hidup dan 2 tempat hiburan. Bukan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pertemuan beberapa waktu lalu, Bupati Jember memberi masukan atau ide kepada Perhutani KPH Jember agar membuat dan membangun desa di sekitar wilayah kerja perhutani yang sesuai dengan karakter desanya masing-masing. Seperti desa yang banyak tanaman durian menjadi desa durian. Lebih lanjut, di pertemuan kedua ini, Perhutani KPH Jember juga menjelaskan terkait dengan acara penyerahan sharing produksi tahun 2019. Dan peresmian Kampung Durian di Desa Pakis, Panti, Jember. Dalam pertemuan itu, Bupati Jember diwakili oleh Asisten 2 Arismaya Prahita mengatakan bahwa Bupati mempunyai misi besar dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama pemerintah Kabupaten Jember dengan Perhutani KPH Jember dan LMDH. Terkait jumlah LMDH, menurut Arismaya, Kabupaten Jember mempunyai 19 LMDH yang akan dikembangkan sebagai sentral durian. Bahwa dengan merealisasikan dan mewujudkan kampung durian ini nantinya bisa mendukung dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Mengingat bahwa produksi durian dari Desa Pakis ini sudah sampai keluar daerah seperti Surabaya, Malang, dan yang lain-lain. Administrator Perhutani KPH Jember Rukman Supriyatna menyampaikan pertemuan hari ini untuk menyampaikan rencana kegiatan pembagian sharing dan launching Kampung Durian yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019. Diharapkan dengan adanya program ini menjadi awal perkembangan destinasi wisata yang ada di Jember dan lebih khusus bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat Desa Pakis. Pada hari ini kita menyampaikan rencana kegiatan sharing dan launching Kampung Durian Desa Pakis yang akan dilaksanakan tanggal 21 Maret 2019 ya. Dengan harapan nanti program ini menjadi awal dari pengembangan Kampung Durian atau wisata yang ada di Desa Pakis. Harapan kita dengan adanya Kampung Durian ini, perekonomian di Desa Pakis berkembang. Karena harapan kita tidak hanya sekedar launching, kita nanti sudah berkoordinasi dengan tim dari Pemkab untuk menyusun program kerja yang berkelanjutan dalam pengembangan Kampung Durian ini. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan hektar tanaman padi yang ada di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah diserang hama wereng yang membuat tanaman padi menjadi kering dan mati. Akibatnya puluhan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Petugas dari PUPT Kabupaten Jember bagian pengaman dan pengendalian hama dan penyakit yang mendatangi lokasi menemukan ada beberapa hal yang mengakibatkan tanam padi rusak, bukan cuma serangan dari hama wereng. Namun juga ada serangan Santomonas dan jamur yang bisa membuat batang membusuk. Kalau
Wereng itu kan kategori hama. Hama. Ya. Tapi kalau Xanthomonas itu kan penyakit. Kalau hama ini organismenya itu kelihatan dengan kasat mata ini kelihatan. Gitu. Iya. Werengnya bisa kita lihat misalkan di sini nih kayak gini nih wereng. Ya. Tapi kalau bakteri Xanthomonas itu hanya bisa dilihat gejalanya seperti ini. Sudah muncul gejala. Kering gitu ya. Ya, muncul gejala ini baru kita bisa melihat. Tetapi organismenya kita harus melihat menggunakan mikroskop pembesar, alat pembesar. Sehingga ya memang ya berbeda antara hama dengan penyakit gitu. Kalau melihat kondisi ini ada komplikasi. Ada komplikasi ya? Iya, ada wereng batang coklat, ada Xanthomonas, bahkan ada pirikularia. Katanya petani itu potong leher itu ya. Di Jember ini dari 31 kecamatan untuk populasi wereng ini sudah hampir merata. 24 kecamatan ini sudah terjadi adanya spot. Artinya spot itu populasi sudah tinggi dan muncul gejala. Sudah muncul gejala. Dari spot itu ada beberapa yang sudah bisa dikatakan agak parah seperti yang ada di sini. Ini sebenarnya sudah 4 kali sekarang diadakan pengendalian. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Adalah Agung, warga desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan yang menggeluti usaha ternak kambing jenis Giba sistem penggemukan. Ternyata usaha yang dilakoni Agung ini tak sia-sia. Namun tentu dibutuhkan keuletan dan kesabaran untuk bisa mencapai kesuksesan. Dalam proses penggemukan kambing ini, Agung menyiapkan pakan jenis edamame dan katul. Namun sebagian pakan ternak tersebut juga difermentasi supaya bisa lebih awet dan tidak mudah membusuk. Kini kambing yang diternak Agung sudah berjumlah sekitar 500 ekor dengan jenis kambing Marino dan Dormas. 1 ekor kambing unggul tersebut memiliki bobot hampir 1 kuintal. Saat penjualan, Agung memakai sistem kiloan sehingga per kilo bobot kambing dihargai sebesar Rp35 hingga Rp40.000. Yang ini sekitar 60 kilo ini. 60 sampai 70 kilo. Kita pemasaran masih di dalam Pulau Jawa. Jadi di Surabaya, kemudian Gresik, terus sampai ke Jabodetabek itu korban. Untuk hari-hari korban. Kalau hari-hari biasa begini ya kita melayani pembelian yang dekat-dekat saja. Karena permintaannya kalau yang seperti ini ya hari-hari seperti ini tidak terlalu banyak. Mas, untuk kunci kesuksesan ini apa sih? Kunci utama pakan, Pak. Jadi pakan harus tersedia dengan cukup dan kualitasnya harus bagus sehingga target penggemukan itu bisa tercapai. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.